warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang kami hormati kepala sekolah baik dari PAUD maupun HS, bismillah. Yang saya hormati segenap dewan guru PAUD dan HS, bismillah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, wali dari PAUD dan HS, bismillah, yang sempat hadir di sini majelis. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju majelis ini benar-benar karena Allah, sehingga Allah berikan kita hidayah, diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan, di antaranya nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita semuanya bisa memenuhi undangan daripada PAUD dan HS, bismillah, pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita membawa kebaikan untuk putra-putri kita di rumah maupun di sekolah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya? Sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa pada 15 Ramadan. Mudah-mudahan sampai genap 29 nanti Allah berikan kita kesehatan, kemampuan untuk senantiasa beribadah dan meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin yang saya hormati, tidak memperpanjang mukadimah mengingat waktu semakin siang. Adapun susunan acara kita pada pagi menjelang siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala PAUD dan HS, bismillah. Acara yang ketiga yaitu acara parenting, acara yang keempat yaitu pembagian bintang silver, dan yang terakhir lain-lain dan penutup. Marilah kita buka acara kita dengan bersama-sama membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kebaikan dan kelancaran bagi jalannya acara kita pada pagi menjelang siang hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala PAUD dan HS. Langsung sekaligus nanti parenting ya Bu ya, Pak ya. Kepada beliau Bapak Bambang Sidik Priyatno, Sarjana Pendidikan Sekolah Guru Indonesia, kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil mustafa. Alhamdulillah. Bulan Ramadan cuacanya macam-macam ya, kadang panas, kadang hujan, kemudian kadang mendung. Alhamdulillah, itu ujian untuk kita bersama. Apakah masih konsisten dengan puasanya, apakah masih siap untuk mendidik anak-anak berpuasa dan lain sebagainya, sehingga pada hari ini bertepatan tanggal 26 ya, tanggal 26 Maret kita mengadakan parenting di semester kedua pertengahan, sehingga acara ini
menjadi kegiatan rutin bagi PAUD Bismillah dan HS Bismillah yang insya Allah membawa manfaat, karena sejak 2012 berdirinya sekolah ini, parenting atau pertemuan wali murid kemudian berbincang-bincang itu menjadi kunci utama kesuksesan anak-anak. Salah satunya adalah parenting. Sehingga terima kasih saya ucapkan kepada para bapak yang sudah hadir sebagai wali murid dari HS ataupun PAUD Bismillah, kemudian para ibu. Nah, ini kenapa di mana-mana banyaknya ibu yang hadir ketika perkumpulan di sekolahan? Karena memang ya, entah ini dipahami atau tidak, tapi yang jelas ibu adalah peran utama yang akan membawa anak itu sukses atau tidak, soleh atau tidak, seperti itu. Karena bonding atau ikatan ibu dengan anak itu luar biasa, 75% dibandingkan dengan ayah. Makanya Rasulullah pernah ngomong ibu. Kalau 25 dikali 3 berarti udah 75. Sisanya 25 siapa? Ayah. Islam sangat adil, Bu. Ketika connect menyambungkan anak dengan ibu, maka 75% persentasenya. Nah, tapi ketika diangkat menjadi doa, maka bapaknya dibawa. Adilnya di situ. Alawi ibnu Pak Wahyu. Nah, dibawa bapaknya. Contoh seperti itu. Nah, sehingga keadilan ini yuk kita bareng-bareng ya. 100% total ada di 75 di ibunya, kemudian 25 di ayahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga ayahnya masih hidup ataupun tidak, tetap ibn itu keturunannya nyambungnya ke ayah ya, silsilahnya tetap ke ayahnya, bukan ibnu siapa perempuan, tidak, tapi ke ayahnya. Sehingga alhamdulillah pada hari ini insya Allah sesuai flyer yang sudah disebarkan, kita akan bersama belajar terkait dengan bagaimana kita melindungi anak-anak ya. Kalau bahasanya di flyer itu dengan cahaya. Apa yang dimaksud cahaya nanti kita bahas sama-sama ya. Sebelum kita masuk ke materi inti, saya ingin sedikit nyenggol terkait dengan HKK, Hari Konsultasi Kesiswaan atau Konsultasi Keluarga, yang kemarin sudah dilaksanakan sekitar 7 hari ya, secara bergilir. Ada yang hadir, kemudian ada yang tidak hadir, jadi bergilir total. Supaya apa? Supaya maksimal, sehari dibatasi 4 sampai 7 orang misalnya, sehingga nanti banyak waktu untuk berbicara. Nah, di HKK ini faktor munculnya program HKK di PAUD Bismillah dan HS itu pertama supaya kami pihak sekolah bisa menghubungkan ide yang kami punya kepada keluarga. Yang kedua, supaya keluarga juga bisa menyampaikan ide, keluhan bahkan kepada kami sebagai orang tua kedua anak bukan biologis di sekolahan, seperti itu. Sehingga nanti ada sinkronisasi apa yang dilakukan di sekolah, barangkali tidak selesai bisa diselesaikan di rumah. Nah, itu yang kami minta dari Bapak Ibu untuk menyampaikan di HKK. Nah, tapi kemarin alhamdulillah lucu-lucu. Ada satu kelas yang lucu-lucu, komentar orang tuanya tentang anaknya. Kemudian ada juga yang bikin haru seperti itu, macam-macam ya. Nah, sehingga HKK, Hari Konsultasi Kesiswaannya kemarin sudah dilakukan. Itu fungsinya adalah untuk menyambungkan atau bonding kalau bahasa ini Inggrisnya antara orang tua dengan pihak sekolah, supaya nanti bisa keroyokan lah, tanda kutip ya, keroyokan mendidik anak seperti itu. Itu ya. Kemudian yang kedua, ada perputaran guru. Kemarin mohon maaf saya sampaikan ada yang pengen anaknya dipendel oleh guru tertentu. Nah, ini yang rolling ini hasilnya guru ya, yang puter itu guru, anak tetap di kelas. Sehingga mungkin orang tuanya tidak melihat pas perputaran guru itu, sehingga anaknya pengen sama ibu itu, ibu yang tertentu seperti itu ya. Sehingga kami sengaja untuk perputaran itu memang dibuat untuk apa? Untuk mengatasi kejenuhan di kelas. Karena anak-anak ini kadang sama satu guru itu biasanya bosan, ibu ini terus, ibu itu terus. Nah, akhirnya kami putar ya, kami putar gurunya. Nah, kemudian anaknya juga kami atur setiap 3 bulan sekali itu ada perputaran anak yang kemandiriannya sudah meningkat, itu akan kami gabung dengan yang sudah tinggi kemandiriannya. Makanya pembagian kelas di sini al-alim, assalam,
satu lagi Ar-Rahman. Itu ketiga kelas ini sesuai dengan kemandirian ya, kemandirian anak dalam belajar, bukan sesuai usia. Dulu pernah dicoba sesuai usianya, ternyata hasilnya beda. Nah, ketika kami sudah belajar lagi, kemudian kami koreksi, kami evaluasi, maka anaknya dikelompokkan sesuai dengan kemandirian dalam belajarnya. Ada yang usianya sudah tua, mohon maaf, bahasanya udah tua ya. Sudah besar mungkin ya, usianya sudah tinggi untuk usia TK, tapi ternyata masih minta dituliskan, ke kamar mandi masih minta diajak gurunya, kemudian pungut sampah masih belum mau, kemudian salaman dengan guru masih malu-malu. Nah ini kami kelompokkan, klasifikasi sesuai dengan kemandirian mereka masing-masing. Nah, sehingga ketemulah kelompok kelas yang seperti itu. Nah, jadi rollingnya 3 bulan. Insya Allah nanti akan ada perputaran lagi dalam waktu dekat. Nah, berpindah. Tapi nggak semuanya pindah. Yang masih tetap di Al-Alim ya Al-Alim, nanti geser lagi naik, yang ada naik. Nah, sehingga ibu-ibu, HKK dan rolling guru ini insya Allah selama ini masih baik. Kalau misalnya ada koreksi atau ada ide, saran terbaik, ayo kita bicarakan supaya sekolahan ini hasilnya juga, outputnya, keluarannya menjadi maksimal anaknya seperti itu. Nah, kemudian ibu dan bapak yang insya Allah dimuliakan oleh Allah di bulan yang mulia ini, kita sebagai orang tua intinya di komunikasi, bicara dengan anak-anak ya. Intinya di situ. Ketika mendidik anak-anak itu komunikasi, cara ngobrol, cara ngomong dengan anak-anak menjadi kunci paling penting bagi orang tua, baik ayah ataupun ibu. Walaupun di Quran kebanyakan ayah yang bicara dengan anak, ibu itu sedikit sekali. Kenapa? Karena ibu sudah otomatis di rumah dan watak ibu, kemudian kodratnya ibu itu memang sudah harus banyak bicara, 20.000 kata dalam sehari yang pernah saya sampaikan kan, harus keluar dari mulutnya. Nah ini kalau dimanfaatkan, yuk dimanfaatkan betul-betul, sampaikan yang baik, ngobrol yang baik, gunakan baca Quran, nah, seperti itu kan, gunakan untuk berzikir, gunakan untuk baca buku cerita, gunakan untuk ngajari anak caranya bersih-bersih. Nah, kemarin saya pernah dengar informasi, ngajarin anak balita ke masjid itu pertama usahakan jangan langsung diajak sholat, diajak aja ke masjid, kemudian sambil jalan sambil ngobrol, nak nanti sebelah sini aja ya kalau mau lari-lari, sebelah situ jangan, nunjuk mihrab, nunjuk ruangan sholat, kalau mau lari mau main sebelah situ aja ya, nanti selesai sholat boleh keluar, boleh main sebelah sana, tapi di sana jangan. Nah jadi ketika dia berangkat sendiri atau dengan orang lain, dia sudah tahu lokasi mana yang harus dia lakukan, seperti itu. Nah baru bertahap kemudian sholat, diajari bagaimana sholat, dikenalkan di usia ke-7-nya. Perintah Al-Qurannya kan seperti itu, di usia 7 tahun udah harus dikenalkan dengan sholat. Tapi anak sekarang lebih bagus di usia sebelum 7 tahun, karena tantangannya zaman sekarang lebih dahsyat seperti itu. Kalau mereka nggak diajari sholat, nggak diajari baca Quran, nggak diajari Iqra, nggak diajari yang baik-baik, maka pegangannya ini. Karena banyak juga orang tua yang mohon maaf belum paham, dikiranya dikasih ini anak sudah selesai masalah, padahal muncul masalah baru. Yang penting anteng. Ini aja, ini ya. Seperti itu, dikiranya selesai masalah ketika dikasih HP. Oh tidak, ini muncul masalah baru sebenarnya. Yang kerja cuman jempolnya saja, ya, jempol tangannya saja berdua, kemudian badannya anteng. Silahkan ibu-ibu baca. Di banyak artikel di internet atau yang punya buku, baca apa efeknya ketika anak main HP berjam-jam duduk, yang bergerak cuman hanya 2 jempol. Seperti itu. Wah, bahayanya luar biasa itu. Ya, dibandingkan anak yang lari-lari lompat sana lompat sini, cuman nah lagi-lagi zaman now, ibu-ibu muda yang mungkin aktif di FB Pro, kemudian aktif di Instagram, aktif di Telegram dan lain sebagainya, di YouTube, bikin konten kreator, sibuk, sehingga dikiranya ya
anak-anak ini ketika loncat sana loncat sini nggak mau diam, itu anak nakal. Oh bukan, ya, bukan nakal sebenarnya. Tidak ada istilah anak nakal. Mereka tuh pengen tahu, ya, pengen tahu hanya saja kadang yang mendampinginya itu nggak tahu kalau anak itu pengen tahu. Tuh. Ya. Jadi di otak laki-laki itu, termasuk saya, itu ada program yang tidak ditanamkan kepada otak perempuan. 2, yaitu games dan sport, olahraga dan bermain. Itu nggak ada di otak perempuan. Kalau ada ibu-ibu olahraga tiap hari ada? Kalau ada olahraga tiap hari itu namanya perjuangan sebenarnya. Perjuangan pengen langsing, kan? Itu bukan program di otak ibu-ibu itu sebenarnya. Kalau ada ibu-ibu olahraga tiap hari itu namanya mental baja, sudah perjuangan luar biasa itu. Nah, itu bukan program di otak perempuan. Ini jadi anak-anak yang laki-laki, kalau dia main di waktu kecil, ada penelitian, dia ini diharapkan nanti ketika besar bekerja dengan cara menyenangkan, karena kecilnya bermain. Dia main gadget, diharapkan nanti ketika besar dia bisa menyelesaikan teknologi yang hadir di masanya. Ini zaman saya kan nggak ada nih. Zaman saya itu masih HP pisang yang sepanjang sekitar 30 cm itu. Pakai antena tinggi pula, gitu kan? Nah, sekarang udah layar sentuh semua. Sehingga ini yang diharapkan kepada kita anak-anak ketika dewasa nanti dia bisa menangani kerjaannya dengan teknologi yang canggih. Bukan berarti dibebaskan main HP, tidak. Nah, bagaimana nanti mengatur anak bisa main di masa kecil, kemudian di besarnya dia bisa akrab dengan teknologi. Seperti ini. Ya, tidak ada yang salah. Yang salah itu yang menggunakan. HP ini nggak salah. Motor tidak salah, yang salah menggunakan. Kenapa bisa kecelakaan? Karena yang menggunakannya ugal-ugalan. Kipas angin tidak salah, memang untuk fungsinya untuk pendingin ruangan. Yang salah adalah orang tua mungkin atau siapa anak membiarkannya nyolok tangannya ke situ. Sehingga luka. Anak saya pernah masalahnya begitu. Ada main kipas, ya. Itu bisa jadi, ya ibu ya. Sport dan game. Jadi kalau ada anak laki-laki minta izin, Pak, main futsal ya, malam-malam. Itu sudah laki banget. Ya, dia lelaki sekali itu. Jadi perempuan nggak ada yang seperti itu. Nah, sehingga ibu, dan apakah ada kemudian program di otak perempuan yang tidak ditanamkan ke laki-laki? Ada. Apa itu? Belanja. Itu di otak perempuan sudah ditanamkan oleh Allah, belanja. Jadi wajar ada diskon, celing. Puas apa? Flash sale. Diskon akhir tahun, akhir bulan, diskon Ramadan. Masya Allah, itu ya Allah, apalagi kalau ada acara kemudian ada bazarnya, otak gua banget nih. Seru ya. Tinggal pengendaliannya sekarang, mau dibeli sekarang atau nanti. Nah, itu masalahnya kan, mau beli sekarang atau nanti. Itu nggak ada di otak laki-laki. Harapannya apa? Harapannya perempuan bisa memenuhi kebutuhan di rumah. Beras habis, ibu-ibu yang tahu. Minyak habis, ibu-ibu yang tahu. Kalau bapak tugasnya di luar. Betul? Iya. Bumbu habis, ibu yang tahu. Pengen masak apa besok, ibu-ibu yang tahu bumbunya. Harus belanja apa hari ini. Nah, itu kebutuhan rumah harus terkonsep di otaknya ibu-ibu. Nah, sehingga program itu tidak ada di programnya anak laki-laki atau pria dewasa. Sehingga ibu-ibu, yuk semenjak kecil ini biarkan anak-anak bermain. Ya, biarkan anak bermain. Tinggal bagaimana? Dibatasi. Tinggal dibatasi. Itu aja. Jangan dijor lepas. Di sekolah udah nggak mau anteng, main terus, pulang juga dibiarkan bebas, pulang sore. Nah, ini sehingga anak-anak laki-laki itu bermain. Saya ulangi. Kalau perempuan itu namanya simulasi. Waktu kecil masak-masakan, udah besar masak bener, masak beneran. Waktu kecil main anak-anakan, udah besar punya anak beneran. Waktu kecil main ibu-ibuan yang perempuan, udah besar jadi ibu beneran. Rumah-rumahan, ngurus rumah beneran. Itu bukan permainan kalau perempuan, namanya simulasi. Apa itu simulasi? Sedang uji coba, sedang gladi resik. Ini kalau perempuan. Kalau laki-laki memang seperti itu, dia harus banyak
karena beban tanggung jawab pemimpinnya ini besar, laki-laki, sehingga dia harus menghandle semua. Kadang harus megang, kadang harus tahu ini, harus tahu itu. Ketika anak banyak larangan, ya, terlalu over, berlebihan melarang anak, itu bisa jadi anak penakut, anak yang gampang drop. Ketika diminta untuk maju di kelas itu kadang keringat dingin, ketakutan. Kenapa? Karena di rumah sudah biasa ditekan untuk tidak ini, tidak itu. Itu ya. Kembali ke cara komunikasi. Ya, cara komunikasi. Pak, anak saya susah kalau diajak untuk sholat. Itu. Tinggal pertanyaan besarnya adalah bukan salah di anak. Kenapa anak seperti ini? Balik ke orang tuanya. Apa yang salah dengan saya? Lewat mulut kah? Lewat doa kah? Atau lihat perilaku? Nah, minta anak sholat itu ibu tinggal, nah, sedang main HP nih kan? Anak sedang main HP. Nah, sholat yuk. Sudah maghrib, sholat yuk, sholat yuk, sholat yuk, sholat yuk. Udah itu aja. Ya. Jangan sampai nyuruh sholat masih pegang HP. Nah, sholat sudah maghrib. Apalagi nyuruhnya sambil lihat HP. Dengar nggak ibu ngomong? Oh, masih begini. Hei, itu bahaya. Kenapa? Apa yang didengar oleh dia itu terbantahkan oleh matanya yang dilihat. Ibu ngomong nyuruh sholat tapi kok masih main HP. Usahakan ketika minta dia sholat, nak sholat yuk, matanya itu sudah melihat ibunya sudah pakai mukena, ibunya sudah bentang sajadah. Pak, saya udah kasih tahu. Tidak cukup sekali, kata siapa Kiai Zarkasih, pendiri Gontor, eling noping sewu. Ibaratnya begitu, mendidik anak itu sering-seringlah mengingatkan dia, sering-sering ngajak, sering-sering ngasih tahu. Terus siapa lagi kalau bukan ibu bapaknya yang harus ngasih tahu? Kalau orang luar, kita mengharapkan orang luar, tidak. Mengharapkan guru, Pak, anak saya tolong dong, pernah saya dapat WA seperti itu. Sama saya nggak nurut, kalau sama Pak Guru nurut. Sama saya cuma 2,5 jam di sini. Saya pernah dapat WA seperti itu. Sama Pak Guru lebih nurut, Pak. Jadi saya jadi apa ya? Kayak kalau itu masih mending. Yang lebih parah itu menurut saya yang kadang-kadang saya lewat, bukan di sekolahan padahal Bu. Saya lewat keluar kan. Ah, itu Pak Guru kau kena marah kau. Seserem itu saya di luar. Jadi bukan kambing hitam, apa namanya ya? Algojo di luar itu. Ah, itu Pak Guru kok. Kadang dipanggilnya pula, ya. Dipanggilnya, anaknya suruh nurut, saya lewat dipanggil. Ya nggak salah sih, nggak salah. Cuman jangan sampai anak menemukan gambaran gurunya itu algojo, ya. Kalau nggak guru, nggak nurut. Padahal yang dimintai pertanggungjawaban nanti adalah bapak dan ibunya. Itu bukan saya. Yang dimintai sama Allah nanti adalah bapak dan ibunya. Ngapa anakmu tidak sholat? Nanti anaknya ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Sholat? Apa Allah? Ya kenapa kamu nggak sholat? Sholat? Emang nggak diajarin sama ibunya? Enggak. Ayahmu? Enggak. Dipanggil nih ayah ibunya. Fulan, fulana dipanggil. Benar orang tua dari ini? Betul. Betul tidak pernah mengajarkan? Mulut nggak bisa jawab lagi waktu itu. Anggota tubuh lain akan bisa bicara. Mata akan ngomong, kaki ngomong, telinga ngomong, ya, tangan ngomong, semuanya akan bicara, memberikan kesaksian kepada Allah bahwa kita sudah atau belum mendidik anak-anak dengan fitrahnya sesuai dengan yang Allah inginkan. Nah ini. Kemudian ibu-ibu dan bapak sekalian, ya, maka pendampingan anak ketika tidak ada. Nah, ini kalau misalnya anaknya sedang sekolah di luar, itu ada namanya badan bioplasmik. Badan bioplasmik ini dalam ilmu kesehatan disebut juga kalau ya bioplasmik. Bioplasmik ini sesuatu yang halus, yang nggak nampak. Kalau bahasa agamanya, bahasa Islamnya roh. Ini roh. Firasat ibu, kemudian bioplasmiknya ibu, ini rohnya ibu itu nyambung sama anak-anak Bu, walaupun jauh. Kenapa tadi 75% ada di ibu, bapaknya cuma 25%. Koneksinya dengan anak yang jauh itu kalau sedang tidak ada. Kita tidak perlu nelpon 2 jam sekali, Allah sedang apa? Tidak usah, jangan lakukan itu. Ya,
Jangan lakukan. Kenapa kemudian kita sering jatuh nih, jatuh beneran. Kenapa? Karena ketika mulut bicara, otak sudah merintahkan ngomong begitu, kemudian badan akan bekerja sesuai dengan perintah otak. Ibu kalau belajar ilmu otak, ini bisa juga dipelajari nanti di Dr. Aisyah Dahlan, silahkan di-download, dicari, tonton ya, badan bioplasmik. Itu akan connect, Bu. Anak sedang camping, ibu duduk-duduk sambil ngeteh. Waduh, sekarang musim hujan, jangan-jangan anakku kepleset nih. Nah, kalau sudah muncul seperti itu, segera ganti, set. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Itu sudah luar biasa. Apalagi diikuti dengan sholat 2 rakaat, apalagi diikuti dengan istighfar lebih banyak, apalagi diikuti dengan doa. Insya Allah nyambung ke sana, ya, ke anak yang sedang jauh. Nggak usah terlalu galau. Ada postingan di Facebook, santri dianiaya sampai meninggal. Udah khawatirnya nggak karuan nih, mikirin anaknya. Aduh, anakku nih. Temennya gimana ya temennya? Kejadian beneran nanti, Bu. Hati-hati. Hati-hati. Jangan berpikir negatif. Selalu berpikir positif. Tentunya pengendalian juga sesekali boleh tanyakan ke gurunya. Gimana Pak anak saya? Apa yang kurang? Apakah ada yang tidak patut yang dilakukan oleh anak saya? Nah, itu namanya badan bioplasmik, ya. Sehingga di otak kita ini ada gelombang, Bu. Kalau mau diangkat jadi doa, itu angkat tangannya. Kalau mau apa yang kita pikirkan, kita ucapkan jadi doa, maka angkat tangan. Buktikan bahwa badan kita ini ikut pikiran, ikut lisan. Angkat tangannya. Nanti gelombangnya apa? Gelombangnya lebih panjang, lebih jauh, dan lebih dahsyat lagi kekuatannya. Nah, ini cara melindungi anak kalau sedang jauh. Siapa sih yang pelindung sebaik-baiknya? Kita kan nggak bisa seperti itu. Anak mondok ya sudah, tirakat orang tua di rumah, tinggal mengendalikan dirinya, mujahadahnya orang tua di rumah, bagaimana supaya anak bisa anteng di sana. Kalau anaknya orang tuanya khawatir, terus aduh anakku gimana ya, makannya susah loh, tega-tegain aja. Faris itu nggak makan nasi di sini. Ya, saya kira orang tuanya juga nggak khawatir, di sana akhirnya makan nasi juga di pondok. Bahkan nanti Pak pernah ngobrol dengan Sanggi WA-an, nanti saya pulangnya kalau sudah lulus SMA. Nah, tapi nggak tahu kemarin kabarnya disuruh pulang sama ibunya, karena dia kan di sana tiap hari ST1 tiap hari, setiap minggu dijemput oleh mbahnya pulang diantar lagi sore. Nah, itu Faris alumni sini. Artinya orang tuanya walaupun anaknya tidak makan nasi di rumah, sama sekali dari kecil nggak pernah makan nasi. Di sekolahan di sini pun jajan, makan mie, makan roti, udah nggak mau makan nasi. Tapi di pondok akhirnya makan nasi juga tuh. Udah sistem di sana sudah terbentuk budayanya, sehingga tinggal orang tuanya. Saya yakin itu ada kekuatan dari ibunya, ada kekuatan dari bapaknya yang bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk melindungi anaknya dari jarak jauh seperti itu. Sehebat apapun pengawalan dari manusia, kalau Allah nggak suka ya sudah selesai, ya seperti itu ya. Nah, sehingga nanti kalau nyuruh anak ya, gaya belajarnya kan ada 3, Ibu ya, ada 3 gaya belajar: visual, auditori, dan kinestetik. Kalau ada anak sedang nelpon temennya, kemudian mungkin yang sudah besar nih, tolong dong soal yang halaman 3 itu kamu jawab, aku pengen dengar. Nah, dia belajar lewat temennya, didengerin tuh hasil jawaban temannya, oh begini. Saya sudah pernah cerita kan, saya pernah punya teman di SMA dulu, namanya Abdul Manan, calon dokter, hampir jadi dokter, meninggal kecelakaan. Waktu selama SMA juara 1 terus dari kelas 1 sampai kelas 3. Apa yang dilakukan, Bu? Kami penasaran, ini anak belajarnya kapan sih? Gitu. Bawa buku tapi nggak pernah dibuka. Yang lain belajar di lapangan, dia ikut belajar tapi nggak pernah buka buku. Ketika kami tanya, ya sudah, karena teman-teman kan, kapan kamu belajar? Ketika kalian berteriak-teriak ngapalin, itulah saya belajar di situ. Berarti telinganya yang kuat. Temennya teriak-teriak nih ngapalin apa, entah Quran, entah mahfuzat, entah matematika, bahasa Indonesia dan lain sebagainya, dia cuma dengerin aja tuh. Begitu aja, juara terus. Ya, juara terus. Ada anak yang visual, ya, ada anak yang kinestetik.
main basket, ya main basket, main bola. Padahal selama main bola itu tahu-tahu malamnya nak setoran, udah hafal. Nah, itu sudah hafal ternyata. Jadi dia gaya belajarnya sambil bergerak atau bermain atau kinestetik. Nah, ini yang diharapkan dari kita untuk paham tentang bagaimana mengetahui 3 pola belajar anak-anak. Yang pertama, anak itu belajar pakai apa, Bu? Pandangan, bahasa gampangnya ya. Kalau bahasa pendidikannya visual, audio, visual, kinestetik. Kalau audio itu kok audionya nggak kedengeran ya, berarti suaranya nggak ada. Itu kalau sound system kan gitu, audio. Kalau visual itu vision, ada television. Nah, visual itu vision, bisa dilihat. Nah, kinestetik apa? Kinestetik ya berarti bergerak, dia belajarnya seperti itu. Oke, itu yang diharapkan oleh kita bersama untuk bagaimana nanti ke depan, yuk bareng-bareng memaksimalkan potensi yang anak miliki supaya betul-betul anak-anak ini maksimal, seperti itu, maksimal. Ya, terakhir, Bismillah. Ya, Insya Allah beberapa bulan lagi anak-anak PAUD, anak HS juga akan lulus yang kelas 6. Maka saya berharap betul-betul ya untuk kedua orang tua untuk bisa memilih sekolah terbaik untuk mereka. Yang pertama dilihat adalah keselamatan akidah mereka. Oke, keselamatan akidah mereka. Apakah di sekolahan itu ada pelajaran yang mendukung akidahnya untuk selamat, untuk lurus ibadahnya? Silahkan cari seperti itu. Karena sekarang tidak lagi kita mementingkan kecerdasan pelajaran umum, kepintaran dalam mencari ekonomi, tidak. Satu saja. Pernah seorang Habib, saya lupa namanya, bertanya kepada Habib Rifki. Ya, Habib Rifki ini punya guru, karena keturunan Rasulullah, sama-sama dipanggil Habib. Ki, kata Habib ini kasih guru. Di pesantrenmu ini ada nggak anak soleh? Soleh ya, Bib ya. Kalau anak pinter banyak, Bib. Mau berapa saya kasih, saya keluarkan anaknya. Nggak perlu, Ki, kata gurunya ini. Saya perlu anak soleh. Seberapa banyak sekarang anak pinter tapi nggak soleh, akhirnya pinterin orang. Kalau sudah soleh, insya Allah Allah kasih kepintaran. Itu yang dikejar. Orang-orang hebat zaman dulu bukan kepintaran dulu yang dikejar. Keyakinannya sama Allah satu, yang kedua kemudian dia adabnya bagus, yang ketiga baru ilmu lain masukkan. Gitu. Sehingga yuk ibu-ibu berjuang bareng-bareng. Mohon maaf banget. Kemarin saya sempat posting di Facebook, kemudian jadi rame kemana-mana. Nggak cuman ke tetangga desa, bahkan keluar kecamatan, keluar kabupaten, itu bahkan rame. Ada yang membuatnya juga sempat marah-marah ke saya tentang capit boneka itu sudah saya hapus. Saya berpikir begini, lebih baik silaturahim itu tetap jalan daripada saya ngotot untuk membiarkan postingan itu rame kemudian dibahas banyak orang tapi silaturahimnya putus akhirnya. Nah, mohon maaf, ada wali murid juga ya HS yang jadi korban kemarin, tanda kutip ya. Saya yang posting, dia yang mendatangi pemiliknya, akhirnya dia yang kena semprot. Nah, ya itulah resikonya ya, resiko berdakwah seperti itu. Tapi insya Allah baik-baik saja. Sudah saya hapus postingannya tentang boneka capit. Ada yang penasaran kenapa saya posting itu, Bu? Saya di postingan itu tidak nyinggung nama orang, satu pun tidak. Saya hanya membahas bahaya sistem yang ada di situ. Nah, ngabis sen katanya. Udah kerasa, Bu ya? Nah, sekarang kita tambah ilmunya, Bu, supaya tidak keterusan. Karena di beberapa warung masih ada kan ya? Di beberapa warung masih ada. Dan mohon maaf ini karena wali murid juga ada yang punya. Ada yang punya tempat itu. Ternyata itu nggak beli ya, Bu ya? Nggak beli ya? Dititipin ya bagi hasil. Nah, yang saya ingin bahas itu bukan perkara lain-lainnya. Ada orang yang marah di Facebook tuh, Mas, sampean ini ngaco nih, begini deh. Ini sistemnya nggak pakai komputer katanya, sistem elektrik murni katanya. Terus saya cari di YouTube, ternyata benar pakai program.
Ya sudah, oke Mas, saya minta maaf untuk hal itu. Yang kedua, kata saya bukan ahli, saya bukan tukang buat. Kalau sampean kan memang kerjaannya seperti itu, katanya. Oke, yang kedua Mas, itu kita lupakan. Yang kedua adalah, kata saya, sistemnya gimana ini? Kalau dia ngasih uang 1.000, otomatis dapat boneka 1, itu kan jual beli, sah. Betul? Iya. Ketika dia ngasih 1.000, nyoba nggak dapet, nyoba lagi 5.000, anaknya kardus juga ada yang laporan WA di grup desa. Ketika saya posting, ada yang screenshot orang desa, dibahas di grup desa. Akhirnya rame. Yonian, anak aku habis 30.000 katanya. Kesal nih anakku, Pak Kadus itu. Ada yang habis 50. Akhirnya dampaknya apa, Bu? Dampaknya satu, anaknya akan mudah kecewa. Betul? Karena dia nyoba berkali-kali akan kecewa, gak dapat. Yang kedua, dia akan marahan sama orang tuanya, akan ribut sama ibunya. Ibu merasa besar, merasa dewasa, dimarahin anak katanya. Kamu nih, karena kan gitu, akhirnya ribut. Belum lagi nanti orang tuanya yang belain anaknya minta ke suami, ribut sama suami nanti. Kau udah baca didik anak abon. Panjang jadi ceritanya ya. Nah, yang saya maksud itu kan kalau murni jual beli sah, ya. Kalau misalnya, Bu, saya bayar sekian, dapat boneka 1 ya, dapat. Atau pemilik warung yang dititipin alat itu bikin kesepakatan, akad di pertama di awal ya, harus ada akad, ditulis di situ. Kemudian ada yang mau main, diomong, Bu, kalau nak main pasti dapat boneka, harus main 5.000 ya. Berarti dia jual boneka itu 5.000. 5 kali main, iya, maksud saya contoh akad di awal. Kalau ibu main 5.000, otomatis dapat. Nah, itu namanya jual beli, harus setuju dulu di awal. Jangan kemudian dia sudah main, udah habis 10, Bu, padahal kalau main 5.000 pasti dapat loh. Gak ngomong dari awal. Itu juga haram. Ya. Jadi harus disepakati di awal dari yang mau beli. Emang agak ribet, ya. Untuk meluruskan yang salah itu memang agak ada prosesnya seperti itu. Karena itu ya saya sampaikan itu judi. Oke, Ibu ya. Nggak jauh beda dengan dadu. Betul? Iya, goncang gublak pasang mana? Dibuka balak 6. Dan lain sebagainya. Oke. Jadi saya mohon maaf ya. Sudah memposting itu tujuannya bukan untuk menyinggung usaha orang, tidak. Insya Allah ada jalan lain yang lebih halal, lebih baik, lebih bagus. Kemudian juga saya tidak menyudutkan seseorang, saya hanya membahas sistem dari permainan itu. Jangan sampai anak-anak dikenalkan dengan perjudian sejak dini dengan konsep permainan. Tapokan awalnya ya betul ya, ada Bu Ide mengingatkan. Tapokan kami sudah larang, alhamdulillah nurut anak-anak. Enggak tahu kalau di rumah. Sudah saya umumkan juga kan di di grup. Betul. Anak-anak memang pasang-pasang, blok buat tumpuk tapokan. Aku pasang 3, aku pasang 6. Nanti diambil sama bandarnya, kalah, diambil. Mungkin anak senang, betul. Ya betul, nggak masalah. Itu saya zaman jahiliyah juga begitu dulu. Saya belum tahu ilmu, waktu SD juga sama, main judinya begitu. Nah, itu sistem judi yang sudah berlanjut sejak dulu sampai sekarang, main tapokan. Nanti pasang-pasang juga kan. Nanti kedepannya dia akan khawatirnya akan coba-coba cara lain seperti itu, dengan cara demikian. Oke, terima kasih. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan saya kasih waktu 3 menit untuk beberapa penanya, silakan. Ada pertanyaan, Bu? Dari Bapak? Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan sama-sama, mulai dari cara melindungi anak yang ada hadir di depan kita, cara melindungi anak yang sedang jauh dengan kita, sampai kepada pilihan-pilihan permainan yang baik bagi anak, yang menyelamatkan akidahnya, yang menyelamatkan, kalau kita berusaha menyelamatkan akidah anak, jadi kita juga otomatis berusaha menyelamatkan akidah kita sendiri. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa enggak?
langsung kembali. Mbak Wahid ya. Informasi ya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bambang Sidik Priyatno, Sarjana Pendidikan Sekolah Guru Indonesia yang sudah memaparkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita mengerti, dapat kita amalkan di kehidupan kita dalam mendidik putra-putri kita di rumah maupun di luar rumah. Mudah-mudahan putra-putri kita senantiasa Allah lindungi dari perkara-perkara yang tidak baik. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu penyampaian beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Iptian Nur Rahmatin, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati beserta Dewan Guru dan seluruh wali murid baik dari HS Bismillah ataupun PAUD Bismillah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kegiatan parenting yang kita laksanakan tadi dihadiri kurang lebih berapa orang tadi ya? 30 ya. 30 ini belum mewakili seluruhnya ya. Berarti ada beberapa wali murid yang tidak hadir, beberapa ada yang izin. 38 ya. Ada yang izin, ada juga yang sedang sakit ya keluarganya. Baik itu suaminya, tadi ada yang izin, ada juga anaknya ya. Semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan beberapa informasi ya terkait beberapa agenda ke depan yang akan dilaksanakan baik oleh PAUD ataupun HS Bismillah ya. Kalau perlu dicatat silahkan dicatat karena ini terkait dengan tanggal ya, Untuk agenda terdepan ya yang paling dekat ya untuk keduanya baik itu PAUD ataupun HS, yaitu insya Allah kita akan melaksanakan penghimpunan zakat fitrah ya bersama Yayasan Santaru Aulia sekaligus edukasi zakat fitrah menggunakan Mud Nabawi ya. Nanti insya Allah akan dipimpin oleh Pak Bambang yang kemarin sudah dapat edukasi Mud Nabawi dari Syekh Syekh Muhammad Jaber, adiknya Syekh Ali Jaber ketika di Batam ya. Itu. Nah, kemudian kegiatan tersebut juga akan sekaligus kegiatan buka puasa bersama. Nah, ini sebagai acara penutup di akhir di pembelajaran di bulan Ramadan ini, yaitu kapan? Hari Selasa tanggal 2 April 2024, hari Selasa. Berarti Selasa depan ya, betul ya? Iya. Ya, berarti Selasa depan ya, Ibu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi nanti silahkan wali murid beserta anandanya ya itu bisa hadir ke tempat kami ya. Kalau misalkan pun orang tuanya tidak bisa karena ada udzur gitu, itu silahkan, tapi kami berharap bisa datang semuanya ya, baik orang tua ataupun anaknya. Nanti sekaligus melaksanakan zakat fitrah yang insya Allah nanti akan disalurkan oleh kami dari Panitia Yayasan Santaru Aulia kepada masyarakat sekitar yang ada di Sriwijaya Makmur khususnya. Ya, kemudian bagaimana sistem buka puasa bersamanya? Nanti silakan seperti yang biasa kita laksanakan ya. Mungkin tahun kemarin enggak ya? Biasanya acara bukber ini kita adakan ketika saya di sini. Nah, biasanya saya 2 tahun sekali itu mudik ya. Kalau mudik biasanya nggak melaksanakan. Nah, alhamdulillah tahun ini kebagian saya tidak mudik, jadi kita mengadakan bukber. Jadi nanti wali murid bersama anak-anaknya silakan boleh membawa makanan dan takjil masing-masing. Kita makan bersama saja ya, buka puasa bersama di sini ya. Itu seperti itu. Oke. Untuk penghimpunan zakat fitrahnya kami fokuskan ke beras saja ya, karena nanti ada simulasi untuk menggunakan Mud Nabawi. Nah, Mud Nabawi itu seperti apa ya, nanti kita belajar di hari H saja ya. Jadi ini akan dijelaskan sedikit oleh Pak Bambang ya. Ya, untuk ketentuan zakat sudah ada dari Kemenak, sudah keluar 2 hari yang lalu. Mana 2,5 kilo beras ya. Harganya 35.000. Itu sesuai dengan yang ibu bapak makan tiap hari. Kalau ibu bapak makannya yang 50.000 ya itu yang harus dikeluarkan. Kalau yang biasa makannya yang 20.000 ya itu
Jangan melebihi kemampuan yang biasa Istri adik kan itu yang berbahaya. Nah kemudian untuk mud nabawi ini kami tidak mewajibkan bapak ibu untuk zakat fitrah anaknya atau siapa dirinya sendiri menggunakan mud nabawi. Artinya tidak menyarankan karena nanti akan repot. Kami cuma mengenalkan dulu. Mud nabawi itu semacam cawan mangkok, itu sudah ada sertifikasinya, sudah berapa tahun ya waktu itu saya lupa, sampaikan penelitiannya, hadis-hadisnya dicari, dibikin bentuk sendiri mungkin seperti yang pernah digunakan oleh Rasulullah. Rasulullah ketika nakar zakat pakai itu, wudhu pakai itu, mandi pakai itu. Kita ambil berkahnya. Saya dapat satu hadiah, alhamdulillah. Insyaallah nanti kita kenalkan anak, sertifikatnya ada. Karena sekarang udah zaman modern, bentuknya pun bagus. Tapi bentuknya sama, dimiripkan sendiri mungkin dengan yang pernah dipakai oleh Rasulullah. Seperti itu. Sehingga nanti ibu-ibu tetap zakat seperti biasa saja, dikumpulkan di sini, ya. Nanti kita salurkan. Kita mungkin nanti kalau memang butuh bantuan, kita minta bantuan kepada wali murid untuk keliling mengantarkan itu, atau bagusnya ya diantar sendiri, ya. Itu sekitar sekilas tentang mud nabawi. Ya. Nanti saya sampaikan takarannya berapa kalau pakai mud nabawi. Karena pernah dicoba oleh Syekh di Cianjur, di Garut dicoba, itu satu so kan harusnya 4 kali takaran mud. Ternyata beda-beda berasnya. Kalau di kilo kan beda, ada yang 2,5 kilo, ada yang 3 kilo. Sama-sama beras, wadahnya sama, mudnya sama. Nah, jadi pengaruhnya di mana? Di kualitas beras takarannya sama segitu. Oke, saya kira seperti itu. Mungkin kalau masih agak pusing ya nanti aja. Oh ya, untuk zakat fitrahnya kami khususkan untuk peserta didik saja ya. Kalau misalkan orang tua ada yang mau di sini juga silahkan, mau di tempat lain juga boleh silahkan ya. Oke, baik. Ada pertanyaan untuk kegiatan tanggal 2 April? Jadi nanti Ananda dan orang tuanya silakan diantar jam 14 ya, jam 16 ya. Jadi habis asar ya jam 16 mulai pengumpulan zakat fitrah, sama nanti kalau sudah kumpul nanti baru ada edukasi tentang zakat fitrahnya. Jadi jangan nunggu kesininya pas maghrib ya. Jadi sebelum maghrib, karena kalau sudah maghrib ya kita langsung buka puasa ya. Oke. Cukup untuk kegiatan yang zakat fitrah? Cukup ya? Oke. Yang jauh-jauh insya Allah bisa ikut ya. Nah ini hari terakhir, insya Allah besoknya langsung libur ya. Libur sampai kapan? Sampai tanggal 21 April. Lumayan lama, jadi silahkan yang mau mudik boleh, sudah bisa pesan tiket pesawatnya, boleh pesan tiket kapal dan lain-lainnya ya. Oke, baik ya. Jadi nanti kita gimana? Ya enggak salah lebaran. Ya yang mau shopping juga boleh, silakan setelah libur ya. Oke, jadi saya ulangi ya, untuk libur Idul Fitri tanggal 3 sampai 21 April, masuk kembali hari Senin tanggal 22 April 2024. Selamat berkumpul dengan keluarga ya, lumayan lama. Kemudian khusus untuk yang yang HS ya, untuk HS selain kegiatan pengumpulan zakat fitrah pada tanggal 2 April, agenda terdekatnya adalah Mabit Bismillah yang sudah sering kami laksanakan. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Kamis sampai hari Jumat, hari Kamis sore sampai Jumat siang ya. Nah kebetulan hari Jumatnya kan tanggal merah ya, ya. Kalau PAUD libur hari Jumat ya. Makanya kami ambil untuk HS-nya kegiatan Mabit sampai hari Jumat siang nanti. Nah, kegiatannya apa? Yang pertama ada kajian nuzulul Quran ya, sekaligus syuting film yang ketiga berarti ya. Ini film yang ketiga dari Bismillah Production ya, yaitu yang berjudul Cahaya Palestina. Nah, jadi kemarin sudah diinformasikan juga baik ke anak-anak ataupun ke wali muridnya ya. Oke. Ya, itu agenda yang terdekat. Untuk persiapan yang untuk mabitnya nanti insya Allah yang HS jangan pulang dulu ya, karena ada beberapa informasi. Nanti kalau sudah PAUD-nya sudah selesai, mohon untuk menunggu sebentar ya, untuk saya informasikan beberapa hal yang tidak terkait dengan PAUD. Oke. Kenapa? Iya, Kamis ini. Ya, Kamis ini malam Jumat. Ya, gitu. Ya, sudah ya, cukup ya. Oke, kemudian persiapan
semarak akhir tahun, silahkan apa yang mau ditampilkan anak-anaknya yang sudah dibagi tugas boleh terus dilatih di rumah ya, karena di sekolah juga dilatih setiap hari Sabtu. Di rumah juga minta kerjasamanya untuk orang tua terus melatih putra putrinya. Oke. Ya, cukup mungkin informasi dari saya. Oh ya, satu lagi tambahan ya. Kemarin ada sedikit yang entah mengeluh entah apa ya tentang masalah bekal ya. Beberapa wali murid masih ada yang konsisten ya, alhamdulillah. Kalau di HS masih banyak yang bawa bekal ya. Bukan ada bisa itu. Ya masih konsisten, tapi yang memang sudah kayaknya entah orang tuanya yang kecapean apa entah anaknya yang nggak mau, itu anak-anak PAUD ya. Alasannya banyak ya, beragam dari wali murid. Ada yang katanya anaknya tetap jajan gitu ya, tapi kalau yang informasi saya dapatkan guru, kebanyakan mereka yang jajan itu memang dikasih uang jajan ya. Seandainya mereka mungkin tidak dikasih uang jajan ya mereka nggak akan jajan gitu kan. Dulu kan kesepakatannya seperti itu. Kalau misalkan anak-anak dibawa bekal berarti kan mereka nggak dikasih uang jajan. Nah ini pun akhirnya kemarin sempat beberapa kasus di HS ya, kami sudah coba menyelidik ya, itu ada beberapa anak yang uangnya hilang. Nah, sejauh ini memang tidak pernah kejadian seperti itu, dan kami sudah kumpulkan anak-anak. Itu pun ya namanya kalau misalkan memang itu ternyata diambil, nggak mungkin lah ada yang ngaku gitu kan. Kalau misalkan pun keteledoran si anak entah tercacar di mana, kadang-kadang anak-anak begitu ya, buku tercacar di mana, yang celana yang hasduk dan lain sebagainya kadang tercacar pun pada nggak ngaku gitu kan. Termasuk ada uang. Nah itu kan sebenarnya kalau anak-anak nggak bawa uang itu akan mengurangi kondisi seperti itu. Kalaupun misalkan terpaksa yang HS ada jadwal les atau ada jadwal misalkan silat sampai sore, itu sudah kami arahkan untuk dititipkan ke guru gitu. Ini khususnya yang HS ya, itu seperti itu. Jadi kami harapkan lagi 4 bulan ke depan untuk bawa bekal silahkan mulai diaktifkan kembali gitu ya. Sekarang yang jualan makanan tuh kan banyak ya, atau misalkan di rumah sudah makan nasi cukup bawa bekal roti atau jajanan apa itu boleh silahkan. Jadi anak-anak tidak keluar untuk membeli jajan, itu seperti itu. Kalaupun ada yang misalkan ada yang ngomong kemarin pas HKK katanya anakku tetap jajan loh gitu, tapi kata guru-guru saya informasinya mereka jajannya setelah mereka pulang gitu. Jadi minta dibayarin sama orang tua, ada yang seperti itu ya. Jadi mohon kerjasamanya, karena ini memang program sekolah ya, diusahakan untuk tidak memberi uang jajan kepada anak-anak ya. Bahkan PAUD pun ada yang katanya bawa uang tapi nggak tahu uangnya kemana, ada ya yang kayak gitu ya, nggak tahu, itu seperti itu ya. Oke, terima kasih dari saya, cukup. Ada yang mau ditanyakan terkait kegiatan di sekolah? Cukup? Oke, cukup ya. Bisa ikut. Oh yang bawa ada kakaknya ya. Oh gitu ya. Boleh guru-guru diizinkan, asal berani nggak masalah. Boleh. Nanti ya anaknya mandiri silakan. Nanti anak PAUD ikut semua. Ya kayak kemarin Gibran minta ikut ya. Atau mau diadain khusus untuk anak PAUD. Boleh, nanti kalau ada usul gitu misalkan kita berunding dulu guru-gurunya untuk anak PAUD. Jam 12 malam minta balik. Emaknya suruh datang. Kalau yang sudah mandiri nggak masalah ya. Baik, terima kasih dari saya, cukup. Selanjutnya mungkin yang HS harap menunggu sebentar ya, insya Allah nggak akan lama ya, yaitu pembagian bintang silver sama hasil evaluasi belajar kemarin ya. Dan nanti terakhir untuk sekaligus untuk HS-nya juga, insya Allah nggak lama. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaki, panggil kawan-kawannya. Anak-anaknya sini. Kawan-kawannya suruh ke sini. Banyak di luar. Ya, masa ya. Ya, bagi bintang ya. Ya. Dek, cepat dek, Kak. Omongin dengan gurunya biar suruh